Hey kid, don't ever let them get inside your head. Bintang sepak bola Belanda Mauro Zijlstra gabung timnas Indonesia, keputusan berani jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta, 24 Juni 2024, sepak bola Indonesia kembali dikejutkan dengan kabar besar. Mauro Zijlstra, bintang muda berbakat asal Belanda, resmi bergabung dengan tim nasional Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diyakini sebagai langkah strategis dalam upaya memperkuat skuad Garuda untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Mauro Zijlstra, pemain berusia 21 tahun ini, telah menarik perhatian dunia sepak bola sejak debutnya di Liga Utama Belanda, Eredivisie. Berposisi sebagai gelandang serang, Zijlstra dikenal memiliki kemampuan teknis yang tinggi, visi bermain yang tajam, serta naluri mencetak gol yang luar biasa. Tak heran jika banyak klub papan atas Eropa tertarik untuk mengontraknya. Meski lahir dan besar di Belanda, Zijlstra memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa Tengah. Hal inilah yang membuka jalan baginya untuk memperkuat timnas Indonesia. Bermain untuk Indonesia adalah impian yang menjadi kenyataan. Saya ingin memberikan yang terbaik dan membantu tim meraih prestasi di level internasional, ungkap Zijlstra dalam konferensi pers perdananya di Jakarta. Erick Thohir, yang dikenal sebagai sosok visioner dalam dunia bisnis dan olahraga, memainkan peran penting dalam proses naturalisasi Zijlstra. Thohir, yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Inter Milan, memiliki visi jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah berhasil merekrut beberapa pemain keturunan Indonesia dari luar negeri untuk memperkuat skuad Garuda. Keputusan ini adalah bagian dari strategi kami untuk meningkatkan kualitas tim. Mauro Zijlstra adalah pemain dengan potensi luar biasa dan kami yakin dia akan memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia, ujar Thohir. Ia juga menambahkan bahwa proses naturalisasi ini telah melalui berbagai tahapan yang sesuai dengan regulasi FIFA dan PSSI. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Menghadapi tim-tim kuat dari Asia, Garuda membutuhkan skuad yang solid dan strategi permainan yang matang. Bergabungnya Zijlstra diharapkan dapat menambah daya gedor dan kreativitas di lini tengah, yang selama ini menjadi salah satu kelemahan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kehadiran Zijlstra. Mauro adalah pemain yang cerdas dan memiliki visi bermain yang bagus. Saya yakin dia akan cepat beradaptasi dengan gaya permainan tim dan memberikan kontribusi positif, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menyatakan bahwa integrasi Zijlstra dalam tim akan segera dilakukan agar ia bisa bermain maksimal di laga-laga penting mendatang. Kabar bergabungnya Mauro Zijlstra ke timnas Indonesia disambut antusias oleh masyarakat dan penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang berharap kehadiran Zijlstra dapat menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia untuk meraih prestasi gemilang di tingkat internasional. Media sosial pun ramai dengan dukungan dan harapan agar Zijlstra bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Bergabungnya Mauro Zijlstra ke timnas Indonesia adalah langkah berani dan strategis yang menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Dengan kombinasi pemain-pemain lokal berbakat dan tambahan tenaga dari pemain keturunan yang memiliki pengalaman di liga-liga top Eropa, harapan untuk melihat Indonesia berprestasi di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 diharapkan dapat berjalan mulus dan membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bergabungnya Mauro Zijlstra adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh harapan dan semangat untuk meraih mimpi besar di kancah sepak bola dunia. Jordi Weman segera dinaturalisasi, PSSI tambah kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik bagi para pecinta sepak bola tanah air.
Jordi Weman, pemain muda berbakat yang kini bermain di kasta teratas Liga Swiss bersama FC Luzern, segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Langkah ini diambil oleh PSSI sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat skuad Garuda menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Weman, yang telah bermain untuk FC Luzern dalam 20 pertandingan musim ini dan berhasil mencetak 2 gol serta memberikan 1 assist, dianggap sebagai tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Penampilannya yang konsisten dan kemampuan teknisnya di lapangan telah menarik perhatian PSSI yang bergerak cepat untuk memproses naturalisasinya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keyakinannya bahwa Weman akan memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Kami melihat potensi besar dalam diri Jordi. Performanya di Liga Swiss sangat impresif, dan kami yakin dia akan membawa dampak positif bagi tim. Proses naturalisasinya sedang berjalan dan kami optimis dapat segera diselesaikan, ujar Erick Thohir dalam sebuah konferensi pers. Selain itu, Erick Thohir menambahkan bahwa naturalisasi ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang PSSI untuk memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain berkualitas dari berbagai liga top dunia. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain seperti Jordi Weman, kami berharap bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mencapai prestasi yang lebih tinggi, tambahnya. Jordi Weman sendiri merasa terhormat dan bersemangat atas kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media setempat, ia menyatakan, "Saya sangat bangga dan bersemangat untuk bisa membela timnas Indonesia. Ini adalah kesempatan besar bagi saya, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk negara ini." Kehadiran Weman di skuad Garuda diharapkan dapat memperkuat lini tengah tim dengan kemampuan teknis dan visi bermainnya yang cemerlang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut positif kabar ini dan menegaskan bahwa Weman akan menjadi aset berharga bagi tim. Jordi adalah pemain yang memiliki kualitas luar biasa. Kami akan menyiapkan strategi khusus untuk memaksimalkan potensinya di lapangan, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri dengan serius menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahan pemain berkelas seperti Jordi Weman diharapkan dapat meningkatkan performa tim dan memberikan dorongan moral bagi seluruh skuad. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh elemen tim, Indonesia bertekad untuk menunjukkan performa terbaik dan bersaing dengan tim-tim kuat di kualifikasi ini. Proses naturalisasi Jordi Weman diharapkan dapat segera selesai dalam beberapa minggu ke depan, memungkinkan dia untuk segera bergabung dan berlatih bersama timnas Indonesia. Kehadirannya tidak hanya akan menambah kualitas di lapangan, tetapi juga membawa semangat baru bagi tim dalam mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Para pendukung sepak bola tanah air menyambut baik langkah ini dan berharap Jordi Weman bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain-pemain berkualitas dan persiapan yang optimal, timnas Indonesia diharapkan dapat melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di kancah sepak bola internasional. Semoga proses naturalisasi ini berjalan lancar dan membawa keberhasilan bagi sepak bola Indonesia. Dengan semangat dan dedikasi dari seluruh pemain serta dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat, timnas Indonesia siap mengukir prestasi gemilang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Miljan Manhoef, bintang muda blasteran yang bakal dinaturalisasi, diprediksi bakal bersinar bersama timnas Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia tengah bergetar dengan kabar terbaru tentang rencana naturalisasi bintang muda blasteran Belanda Indonesia, Miljan Manhoef. Pemain berusia 21 tahun ini diprediksi bakal menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia, membawa harapan baru bagi sepak bola tanah air. Miljan Manhoef lahir pada 3 Desember 2002 di Amsterdam, Belanda. Sejak usia dini, bakat sepak bolanya sudah terlihat mencolok. Berawal dari akademi sepak bola lokal, ia kemudian bergabung dengan Akademi Vitesse Arnhem, salah satu klub Eredivisie yang dikenal sebagai penghasil pemain muda berbakat.
Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan teknisnya membuatnya cepat menonjol di antara rekan-rekannya. Manhoef tidak hanya piawai sebagai gelandang serang, tetapi juga mampu bermain di beberapa posisi, termasuk sayap kanan dan kiri. Fleksibilitasnya ini menjadikannya pemain yang sangat berharga bagi tim manapun. Debut profesional Manhoef bersama tim utama Vitesse Arnhem terjadi pada musim 2020-2021. Meski masih muda, ia berhasil menunjukkan performa yang impresif. Musim debutnya ia mencatatkan beberapa gol dan assist penting yang membantu Vitesse Arnhem mengamankan posisi di papan tengah Eredivisie. Penampilannya yang konsisten membuatnya dilirik oleh beberapa klub besar di Eropa. Namun, Milien memilih untuk tetap mengasah kemampuannya di Vitesse, merasa bahwa bermain reguler di klub yang memberinya kesempatan sejak awal adalah langkah terbaik untuk karirnya. Keputusan Milien Manhoef untuk menjalani proses naturalisasi di Indonesia disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Dengan darah Indonesia dari sang ibu, ia merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan negeri ini. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, pun tidak ragu untuk mendukung proses naturalisasi ini. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Milien diakini akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas permainan di level internasional. Milien adalah pemain muda dengan potensi besar. Kami sangat senang jika ia bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadirannya akan memberikan warna baru dan memperkuat lini serang kita, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Naturalisasi pemain blasteran bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain blasteran yang telah membela timnas, namun tidak semua mampu memenuhi ekspektasi tinggi dari para pendukung. Milien Manhoef pun harus siap menghadapi tantangan ini. Tekanan dan ekspektasi untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi akan menjadi ujian tersendiri bagi pemain muda ini. Namun, dengan bimbingan dari pelatih yang tepat dan dukungan penuh dari PSSI serta penggemar, Milien diakini bisa beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal. Kemampuannya yang serba bisa di lini tengah dan sayap akan memberikan banyak opsi taktik bagi pelatih timnas. Keputusan Milien Manhoef untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia membuka babak baru dalam karir sepak bolanya. Selain membawa kebanggaan bagi keluarga dan negara, ini juga akan menjadi kesempatan baginya untuk mengukir prestasi di level internasional. Bergabung dengan timnas Indonesia adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya ingin memberikan yang terbaik dan membawa timnas ke prestasi yang lebih tinggi, ungkap Milien dalam wawancara eksklusifnya. Dengan talenta dan ketangguhan yang dimiliki, Milien Manhoef diprediksi akan bersinar bersama timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan tidak hanya membawa perubahan positif di lapangan, tetapi juga menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus bermimpi dan berjuang meraih prestasi di dunia sepak bola. Timnas Indonesia kini menanti aksi gemilang dari bintang muda ini. Semoga Milien Manhoef bisa memenuhi ekspektasi dan menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Profil Ula Romeni, potensi besar pemain naturalisasi timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni, lahir pada 20 Juni 2000, adalah pemain sepak bola asal Belanda yang saat ini bermain sebagai penyerang untuk klub Eredivisie, NEC Nijmegen. Romeni dikenal sebagai striker yang tajam dan memiliki kemampuan finishing yang mumpuni. Dengan tinggi 1,87 meter, Romeni memiliki postur ideal untuk seorang penyerang dan mampu memberikan ancaman serius di kotak penalti lawan. Romeni memulai karir profesionalnya di NEC Nijmegen, klub tempat ia berkembang sejak level junior. Pada musim 2020-2021, Romeni menjalani masa peminjaman ke FC Emmen di Eredivisie, di mana ia mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Belanda. Setelah kembali ke NEC Nijmegen, Romeni terus menunjukkan peningkatan performa yang konsisten, membuatnya menjadi salah satu penyerang muda yang diperhitungkan di Belanda. Meskipun belum pernah dipanggil ke tim senior Belanda, Romeni telah memiliki pengalaman bermain untuk tim nasional Belanda di berbagai kelompok umur, seperti U19 dan U21. Pengalamannya di level internasional junior ini menjadi modal berharga bagi karir internasionalnya ke depan.
Rencana naturalisasi Ula Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia disambut dengan antusiasme tinggi. Romeni diharapkan bisa menjadi salah satu penyerang utama dalam skuad Garuda, khususnya dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan teknis yang baik, insting mencetak gol yang tajam, serta postur tubuh yang ideal, Romeni bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia yang membutuhkan penyerang dengan kualitas tinggi. Proses naturalisasi Romeni merupakan bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan menambah pemain-pemain berpengalaman dari luar negeri. Kehadiran Romeni diharapkan dapat menambah daya serang timnas Indonesia dan memberikan variasi strategi bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini juga menunjukkan ambisi besar PSSI untuk membawa Indonesia ke pentas sepak bola dunia. Ula Romeni adalah pemain dengan potensi besar yang siap memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Kombinasi pengalaman bermain di Liga Top Eropa dan kemampuan mencetak golnya membuat Romeni menjadi aset berharga dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kehadirannya tidak hanya diharapkan bisa meningkatkan performa tim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk berprestasi di level internasional. Erick Thohir sampaikan kabar terbaru soal Martin Paes, bakal bela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan informasi terbaru mengenai Martin Paes, calon pemain timnas Indonesia. Proses naturalisasi kiper FC Dallas ini masih memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, sebelum dapat membela timnas Indonesia. Paes, yang pernah bermain untuk timnas Belanda U21, harus menjalani proses administratif yang lebih panjang dibandingkan dengan pemain lain seperti Ragnar Oratmangoen atau Tom Haye. Paes bermain di Piala Eropa U21 2021 pada usia 22 tahun, yang menyebabkan kebutuhan prosedur yang lebih kompleks. Paes bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menjalani proses naturalisasi pada awal Maret 2024. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah di Jakarta pada 30 April 2024. Sumpah dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, DKI Jakarta. Erick Thohir menjelaskan bahwa perjalanan Martin Paes untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, kata Erick di Bali pada 22 Juni 2024. Meski begitu, PSSI akan terus berusaha agar Martin Paes segera dapat membela skuad Garuda. Tentu ada tantangan. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia majukan. Jadi itu kami dorong, ujar Erick. Targetnya, Martin Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada September 2024. Perlu diketahui profil Martin Paes, pemain naturalisasi yang akan diperkuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes, kiper berbakat kelahiran 14 Mei 1998, adalah salah satu pemain yang kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini menjalani proses naturalisasi pada awal Maret 2024 bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Paes, yang bermain untuk FC Dallas di Liga Amerika Serikat, memiliki pengalaman bermain di timnas Belanda U21, termasuk dalam Piala Eropa U21 2021. Perjalanan karir Paes dimulai di Akademi Sepak Bola Belanda dan kemudian berlanjut ke klub profesional. Sebagai kiper, Paes dikenal memiliki refleks yang cepat dan kemampuan penyelamatan yang impresif. Meski proses administrasi FIFA masih berjalan, harapannya adalah Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada September 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa semua proses yang diperlukan akan diselesaikan tepat waktu, sehingga Paes dapat bergabung dengan skuad Garuda. Dengan kehadiran Paes, diharapkan timnas Indonesia akan semakin solid dan kompetitif dalam menghadapi tantangan di kualifikasi mendatang.
Jayden Osterwolde, pemain keturunan grade A, bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Jayden Osterwolde, seorang pemain sepak bola berdarah Indonesia Belanda yang tengah mencuat di Eropa, kemungkinan besar akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain muda berbakat ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan performa Garuda di kancah internasional. Osterwolde, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, liga sepak bola tertinggi di Belanda, dikenal sebagai bek kiri yang tangguh. Dengan tinggi badan 1,89 meter dan kecepatan yang impresif, Osterwolde telah menarik perhatian berbagai klub besar di Eropa. Namun, yang paling menarik perhatian adalah darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Saya sangat bangga dengan warisan budaya saya dan akan sangat senang bisa bermain untuk timnas Indonesia. Itu adalah mimpi saya sejak kecil, ujar Jayden dalam sebuah wawancara eksklusif. Pemain berusia 21 tahun ini memang memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Jawa Tengah. Proses naturalisasi Jayden Osterwolde saat ini sedang dalam tahap pengurusan oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pihak PSSI optimis bahwa proses ini akan berjalan lancar dan Jayden bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa Jayden Osterwolde merupakan pemain keturunan grade A yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Kami melihat potensi besar dalam diri Jayden. Kehadirannya di timnas akan memberikan dimensi baru dan meningkatkan daya saing kita di level internasional, kata Erick Thohir. Jika proses naturalisasi ini berjalan lancar, Jayden Osterwolde diharapkan bisa tampil memperkuat timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan segera dimulai. Kehadirannya di tim diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan mimpi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia. Para penggemar sepak bola tanah air pun menyambut baik berita ini. Mereka berharap Jayden Osterwolde dapat segera bergabung dengan timnas dan membawa Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Dengan segala persiapan dan antusiasme yang ada, besar harapan bahwa Jayden Osterwolde bisa menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia di masa depan.